Iki kami membahas ismudat. Allah iku jenengku. Ku yang laisa kami selisaiun ya maksudnya. Oke. Itu gambarannya di Al-Qur'anul Qadim huruf alif. Alif adalah ismudat. Isim jeneng. Berarti Allah iku jenengku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Innallaha sesungguhnya Allah iku rabbi wa rabbukum, Tuhanku ya Tuhanmu, kata Rasul. Ya fa'buduh, sembahan fa'buduh. Kau wedek nih jadi ketok. Lah, iki isinya bukan Muhammad loh Pak ya. Madepo sira hu ing sing bicara tadi. Allah iku jenengku. Ku mang lho ya. Lah ku iku bisa sampean temokno di dalam surah Toha ayat 14. Surat lagi Al-Anbiya 25. Ku itu tadi ketemunya di situ nanti. Ku akan ketemu manakala punya makhluk dalam diri jenengan sudah tiada. Bisanya tiada, encepke sirul asrornya lewat su'amul basiroh ke ainul baru. Jadi masuknya di ku itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Qadim huruf pertama alif. Menisan wis bano. Ketemune nang nggone Al-Qur'anul Qadim, Mbak. Jadi isim, alif iku isim, nama. Tapi maksudnya bukan nama Allah, bukan. Tapi ku yang ada di sini loh Pak ya. Tadi sudah saya katakan, Anda akan bisa sampai ke sini manakala Anda terus menancapkan fastaqomu tentang su'aul basyiroh ke ainul basyiroh. Hati jenengan sudah ada iman bahwasanya semua yang menggerakkan alam ini walillahil masyriq wal maghrib adalah Allah, maka tancapkan dalam hatimu ini. Yes, jangan henti-henti, terus encep. Yes, seperti paku tadi loh Pak, encep nih terus. Baru ketemu yang memiliki isim tadi. Dah, jadi yang dimaksud bukan nama. Yang dimaksud adalah jenengan disuruh sampai masuk di dalam nama itu yang memiliki nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Siapa yang memiliki nama Allah? Dijawab subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah sang yang maha suci, rupane yaiku alladzi, zat hidup. Di manakah hidup? Dikejar terus. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Yo ning jeromu yo ning jopomu dulur, di awal dan di akhir. Nah, kalau sudah muncul iman seperti itu, fastaqomu au fastaqim, encepno, baru nanti Anda akan ketemu yang laisa kamisli sayun. Kalau sudah di situ, maka tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada dohir, tidak ada batin. Kalau masih ada sebutan awal akhir, Allah bertempat Pak Bulian. Kalau Allah bertempat berarti Allah butuh tempat, padahal Allah tidak bertempat, tidak butuh tempat. Gus tambah bingung aku Gus. Ngombe kopi dhisik. Ngombe kopi sih, bingung. Alif artinya
hidup dalam dirimu itulah sebetulnya. Bis. Muhammad adalah apa tadi? Wujudku. Ngoten nggih. Mengapa dikatakan Muhammad iku wujudku? Itu adalah sambungan dari hidup itu ke nurullah. Allah yang dimaksud bukan nama, ini melahirkan ngetokno wajahe. Wis menisan. Itu namanya Muhammad. Siapakah Muhammad itu? Kul innama ana basarum mislukum. Kul innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku sama dengan kau. Umatku sama. Apa? Sama basarnya, sama manusianya. Oleh sebab itu kata Muhammad Rasulullah, jangan kau sembah aku, jangan kau puja aku, jangan kau puji aku, sembahlah inilah fa'budu. Ini yang ku sembah, kata Muhammad. Berarti Rasulullah itu tidak minta disembah, tidak minta dipuja dan dipuji, tetapi beliau memerintahkan terhadap kita sebagai umatnya untuk memuja, memuji, menyembah terhadap siapa yang disembah? Muhammad. Sakit diterami nggih? Oke. Lah Muhammad itu disebut basar. Basar itu masuk makhluk. Lah makhluk inilah yang disebut nurullah. Ya. Allah ngetokno piyambake, nampilno secara dohir piyambakipun, jengleh-jenglehno disebut nurullah. Lah nurullah iku wujude ya donya saisi. Makane apa jenengan disuruh bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biar persaksian sampean iku bener, tahu siapa yang disaksikan. Ini konteks kalau kita memakai syariat ya Muhammad ibnu Abdillah. Tapi kalau konteksnya di hakikat ruhaniyah, mohon maaf, tadi sudah saya katakan di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, innama ana basarum mislukum. Muhammad ibnu Abdillah itu ngomong, dawuh, aku iki padha ngger. Hei umatku, padha mbek awakmu, padha basarnya pada manusianya. Jangan kau sembah aku, jangan kau puji aku. Alhamdulillah iku utawi sekai puja-puji itu hanya lillahi, kagungane hanya pada Allah. Itu Rasulullah. Saya luruskan supaya pujanya ruhaniyah sampai itu hanya pada siapa yang dipuja Rasulullah. Kalau kita kembali kepada Robitoh nyun sewu, penghadapan wajah ruhaniyah kita biar pada Allah. Setiap kali kita mau membaca Fatihah ketika sholat, mengapa sih di situ dikenalkan doaul iftitah? Disebutkan ini wajah tu wajiyah lilladzi, bukan li Muhammad atau li siapa, lilladzi, terhadap Allah. Itulah Tuhan yang menguasai jagat langit dan bumi. Jagat langit ruhaniyah, jagat bumi jasmaniyah. Berarti Allah itu gak adoh dulur. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iki ngelmu sing bayan ditutup-tutupi Pak. Pol ditutup-tutupi. Abahku dewe, abah saya sendiri, saya anaknya, melekini setengah mati. Oke, itu pada hubungan antara anak dengan orang tua paling dekat toh Pak. Itu masih ditutup-tutupi. Ternyata ketika sudah terbuka semuanya, saya tanya, mengapa jenengan kok yo bahasa kasar ya, jenengan kok mboten diwenehni kok jawabane ngeten tok. Biriyadati wal azkar, raimu cek gelem riyadoh. Wal azkar tur yo ben gelem selalu dzikir. Ngoten pungkasane jawabane. Wis. Berarti Muhammad
iku wujudku, artinya itu nurullah, Pak. Muhammad itu semua makhluk di dunia ini disebut Muhammad secara hakikat loh Pak ya. Dikatakan Muhammad karena ada kaitannya dengan nurullah. Nurullah itu cahayane Allah. Jadi cahayane Allah itu isine dunya kuwabeh. Makhluk niki disebut nurullah. Mula sangka kuwi jangan melihat nure sampean, jangan melihat nurullahnya. Kalau sampai melihat nurullahnya, tidak akan melihat bisa di dalamnya ini. Contoh matahari, apa cahayanya matahari? Srengenge itu, sampai delok srengenge ini, sampai lihat cahayanya. Mata sampai gak akan pernah bisa tahu wujudnya matahari, karena tersilaukan dengan cahaya matahari Anda. Sama, pada Allah juga begitu. Jangan melihat nurnya, jangan melihat Muhammadnya, walaupun itu adalah lahir Allah. Paham be? Cuman proses kita memang ditelusup no dhisik ambek Allah lewat niki. Apa ya ditelusup-telusupno niku? Disesatkan dulu. Kita tersesat di sini. Tersesat kita. Ruhaniyah maksudnya. Makanya orang akan tahu tujuannya harus melewati sesuatu jalan yang tersesat dulu. Ya, tersesat dulu. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ingatlah sesuatu yang kau dapatkan al-haq terlebih dulu itu kau nikmati, kau berlaku tersesat dulu. Orang yang tahu jalan itu harus tersesat terlebih dahulu. Enggak apa-apa, itu prosesnya Pak. Makanya saudara saya masih ada di syariat, nggak salah Pak. Ruhaniyah masih selain Allah, nggak apa-apa. Itu proses beliau-beliau, proses kita. Jangan disalahkan. Cuman naik lagi. Ngoten maksudku loh. Terus sampai hakikat, sampailah ke makrifat, baru ketemu di situ. Wes, itu maksud Muhammad wujudku itu ada kaitannya dengan nurullah. Apa nurullah? Cahayanya Allah, yaitu dunia dan seisinya. Ini secara hakikatnya. Yang ketiga apa tadi? Manusia. Adam adalah rupaku. Nah, ini ada kaitannya dengan Nur Muhammad Pak ya. Ada kaitannya dengan Nur Muhammad. Ini ada kaitannya ayat fa'aina man tuwallu fathamma wajhullah. Sebab ini adanya semua kita manusia ini secara akal syariat karena adanya Nabi Adam lah gitu toh. Sehingga itu sebagai wajah itu depan Pak, sebagai sumber kunci. Makanya Adam itu wajahku, artinya apakah yang dimaksud Adam itu Nabi Adam? Ya tinggal kita melihat dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat itu sebagai sumber adanya kita, prosesnya itu karena adanya Adam. Nah gitu toh. Karena ada Adam, dan di dalam Adam itu ada Nur Muhammad. Wiji kang dumadi saklebeti gesang, yaitu sesuatu sel yang di dalam nutfah seorang laki-laki. Wis kedawan tutu Adam kepada kita orang tua. Adanya kita karena adanya orang tua, dan itu tidak akan lepas dari Nur Muhammad. Wiji sel di dalam maninya seorang bopo. Nah inilah calon wujudnya Nur Muhammad, wujudnya Muhammad, yo jasad sampean kali kula niki sebagai insanul kamil. Jadi wajahnya mana? Secara hakikat adalah iman ruhaniyah sampean yang sudah di sini. Ini wajah tu tak depno wajahku menyang sapa wajhiya lilladzi, terhadap wajahnya lilladzi. Fa'aina ma tuwallu, dimanapun kau berada, fathamma arahkan wajhullah ing wajahi Gusti Allah. Artinya semua apapun aktivitas yang kita hadapi, Allah di situ, ada wajah Allah. Arahkan wajahmu ke wajah Allah. Lah wajah yang dimaksud wajah ini adalah depan
Depan yang dimaksud adalah ruhania lewat iman sampai ning ati iku yang sudah ada su'aul basirah. Paham ya? Wis. Terus manusia adalah rahasiaku. Lah, kok iso manusia itu rahasiaku? Iya Pak, jenengan akan bisa ke Allah itu akan mengupas di dalam diri Anda masing-masing. Karena di dalam diri kita manusia itu ada rahasia Allah. Apa? Keakuan Allah. Itu yang dimaksud rahasia. Nah, itu akan bisa sampai kita sampai di situ manakala jenengan sudah membedah keakuan diri jenengan. Makanya di dalam tauhid ada istilah tahalli, terus tajali, atau nafi, terus isbat. Nah niki tahalli ke tajali. Berarti ada proses pembersihan sifat basariah. Sebab dengan sifat basariah itu loh akan menekan ruhaniah kita untuk ngaku-ngaku ego. Nah ini kudu dihilangkan. Dengan cara apa kita menyingkirkan sifat basariah atau keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan? Otomatis kembali kepada sistem fastaqomu. Kalau paku tadi sistem ditutup terus sampai tinggal ndasi tok niku. Mancep pun niku baru terkuatlah bahwasanya manusia itu rahasiaku. Nah di sini Pak, maksud rahasia itu karena belum terbuka disebut rahasia ya, RHS. RHS, rahasia sebab tidak tahu. Nggak tahu. Dulu kalau ingat Pak, kalau nanti tadi PTT, tahu PTT? Wong sing penyambung arek pacaran lho, ngeteraken surat ngoten lho. Napa mriki jenenge? Mas Jomblang. Nah, Jomblang. Son terno surat iki ya nang Umi Kalsum. Nah, di sini. Wayu Pak Umi Kalsum biyen niku. Niku rencang sak kelas kula. Waktu SMP biyen. Lah, sing pacaran niki sak kamar kali kula sak pondok. Teng Pondok Mojosari. Son terno ya surat ya. Tapi aja dibuka Kak. Enggak. Kula ngeterno niki konsekuensi, enggak oleh buka, mboten buka. Lah, inilah yang kusebut rahasia bagi saya. Isinya tidak tahu. Ketika saya kasihkan namanya Umi Kalsum, diterima Umi Kalsum. Wong sak kelas kali kula. Lah, di situ terus bawa pulang, paginya ngomong. Dibales ambek Umi Kalsum lewat kula. Son tolong kekno Wahib. Nah, namanya Wahib. Nah. Bagi saya isi surat itu rahasia Pak. Nggak boleh saya buka ya. Rahasia. Ilmu ini tentang hakikat makrifat rahasia bagi kita yang masih ada di syariat saja. Mohon maaf loh nggih. Estu. Bukan perkarane iki nggak boleh dibuka, bukan. Sepanjang saya tidak mau melihat isi surat, selama itu bagi saya rahasia. Tapi surat itu bagi Umi Kalsum kali si Wahib boten rahasia. Loh kok bisa? Karena dia membuka isinya. Kalau saya tidak membuka, sama golongan manusia juga begitu. Allah itu dikatakan gaib karena tidak tahu. Akhirnya disebut sebagai ahli hijab. Ahli di mana ruhaniyah kita antara ruh dengan Allah terhijabi sesuatu. Ini Pak. Tapi yang satu, yang nomor dua, ahli syuhud. Ahli di mana yang sudah membuka surat isinya itu akhirnya tahu. Ternyata isinya semayan Pak. Tahunya itu saya habis 3 hari dikandani. Mari semayan. Dikandani, kula mboten tahu sendiri. Sama ahli syuhud juga begitu. Sudah terkuak
hijabnya antara ruhaniyah dengan Allah. Ini jadi bagi ahli syuhud Allah itu sudah tidak rahasia lagi. Bagi ahli hijab Allah itu rahasia. Makanya ahli syuhud mengatakan la ilaha illallah al malikul hakul mubin, nggak rahasia. Tapi bagi kita ahli hijab boten tidak sampai al malikul hakul mubin, la ilaha illallah tok mandek. mandek la ilaha illallah ngoten tok, akhirnya dikira gak iso tembus nang Allahnya, nggak bisa. Jadi yang dimaksud manusia itu rahasiaku, di situ ada Allah. Bikin itu gak rahasia bagaimana? Itu tadi Pak, kita harus melakukan proses tahalli menuju tajalli. Kalau tahalli sudah kita lakukan, sudah terjadi pembersihan keakuan diri, keakuan makhluk yang di dalam hati jenengan atas segala apapun, maka dengan sendirinya akan muncul keakuan Allah nyatanya. Sebab ketika jenengan melakukan tahalli, ini nanti cahaya makrifat Allah datangkan. Ketika detik-detik cahaya lampu, cahaya makrifat datang dalam hati seorang yang berzikir terus di su'aul basyirah sampai ke anul basyirah, maka gaibnya Allah, gelapnya Allah itu langsung hilang. Laksana dalam ruangan tadinya gelap karena lampunya belum menyala, ketika dinyalakan saknaliko itu gelapnya hilang. Itu yang ku maksud. Ketika masih gelap yo rahasia terus, karena belum dibuka, karena cahayanya belum datang. Kalau sudah dipetek lampunya, jreng, saknaliko gelapnya mana Pak? Nggak ada. Jelas nggih? Itu proses gambaran orang menuju pada Allah itu seperti itu. Oke.